ini masih layak kita makan ya. Akan tetapi kalau udah masanya pembersihan ya, di sini semuanya kita bersihkan. Suhu panas itu relatif lebih merata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di negara Taiwan ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Saya ucapkan selamat datang yang baru pertama kali menemukan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Khususnya sobat tani semuanya, semoga apa yang kami bagikan kepada teman-teman bermanfaat. Oke, video kita kali ini sama seperti kemarin-kemarin ya tentunya ya teman-teman. Hari ini kegiatan kita ialah membersihkan tanaman lama, tentunya tanaman tomat yang seperti teman-teman lihat ini. Ini baru kemarin kita selesai bersihkan. Hari ini tanggal 24 Januari 2025 teman-teman. Jadi ini kemarin yang kita bersihkan ini. Akhir tahun. Ini kita akan awal tahun ya, maksud saya awal tahun 2025 ini kita akan menanam bibit baru lagi teman-teman. Seperti teman-teman lihat ini, kita budidaya tomat itu di dalam rumah kaca ya, atau rumah kebun. Seperti teman-teman lihat ini, di video-video kemarin kita sudah menjelaskan tahap-tahapan dari mulai hari tanam, di beberapa hari setelah tanam, cara penanganannya tentunya, sekaligus bagaimana manfaat kita menanam di dalam rumah kaca seperti ini teman-teman. Tentu ada kelebihannya ya. Teman-teman bisa kunjungi atau melihat video kita yang lainnya. Di sini teman-teman lihat nih, banyak sekali tanaman-tanaman tomat yang sebenarnya ini masih layak kita makan ya. Buahnya juga cukup besar-besar. Akan tetapi kalau udah masanya pembersihan ya, di sini semuanya kita bersihkan. Baik itu buahnya masih bagus atau masih layak untuk dipasarkan gitu ya. Oke, ini medianya yang kita gunakan seperti saya sampaikan kemarin, yaitu Kokopet, dimana keunggulan dari Kokopet ini berbahan dasar limbah pertanian sehingga ini aman dari lingkungan ya, yang pertama. Kemudian kedua, Kokopet ini juga aerasinya atau pori-pori udaranya itu cukup baik sehingga sirkulasi udara atau oksigen di dalam Kokopet itu memungkinkan tanaman tomat ini bertumbuh dengan baik dan akarnya cukup kokoh ya. Nah, kemampuan ketiga, kelebihan ketiga maksud saya, Kokopet ini mampu menyerap air hingga 2-3 minggu ya. Jadi kelembaban daripada tanaman tomat yang teman-teman miliki itu cukup terjaga. Selain ringan, ini Kokopetnya ringan ya. Teman-teman tahu sendiri, Kokopet ini aman daripada berbagai jenis hama penyakit. Itu keunggulan dari Kokopet sebagai pengganti media tanam. Nah, ini alternatif teman-teman, bisa gunakan menanam apa saja. Sebenarnya bukan cuma tanaman tomat, tetapi juga beberapa jenis tanaman yang lainnya. Nah, di atas ini seperti kemarin-kemarin juga ini ada tali ajir. Ada yang menanyakan apakah ini dibeli atau dibuat sendiri. Kalau ini buat sendiri bisa, tapi orang di sini praktis langsung beli saja. Sudah termasuk dengan ini teman-teman ya, apa namanya nih, talinya ya. Ini tali penopang supaya tanaman tomat kita itu bisa berdiri cukup baik ya, mengikuti keseluruhan tali ajir yang ada di sini. Nah, tanpa ini ya teman-teman tahu sendiri, tomat ini tidak bakalan bisa berdiri dengan baik. Kemarin kita pangkasin sekaligus dengan
Nah, ini talinya ya. Nanti juga kita akan perlihatkan kembali cara pelilitannya. Nah, ini kita sudah lilitkan begini, seperti teman-teman lihat ini. Nanti kita lilitkan agar yaitu seperti saya katakan tadi, agar tomat ini bisa berdiri dengan baik ya, menggunakan ini. Nah, kemudian penyiramannya menggunakan irigasi seperti ini ya, irigasi tetes di setiap lubang tanam. Ini kita berikan satu persatu ya, dan siklus penyiramannya itu cukup teratur sehingga, nah ini bagusnya ya, kalau kita menggunakan teknologi seperti ini, kita bisa memastikan kapasitas air yang kita berikan di tanaman tomat yang kita miliki itu sama ya, artinya tidak berlebihan maupun tidak berkekurangan, artinya kapasitas airnya itu selalu sama, sehingga tanaman tomat ini terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terlebih kalau di Taiwan ini ada 2 musim teman-teman, ada 4 musim maksud saya. Seperti kemarin tomat banyak yang rusak, itu ada beberapa kemungkinan cuaca, penyiraman air, dan kekurangan nutrisi. Hanya saja yang terjadi kemarin, saya lebih yakin itu terjadi karena pergantian cuaca ya, dimana dari beberapa hari dingin lalu kemudian tiba-tiba panas seperti ini. Sekarang adalah musim dingin, Januari masih musim dingin. Di beberapa hari kemarin 2-3 hari lalu kemudian tiba-tiba panas seperti ini, sehingga tomat ini mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di dalam, sehingga tomat-tomat ini bisa mengalami keretakan ya. Di video kemarin ada itu, teman-teman bisa lihat pertumbuhan di dalamnya cenderung lebih cepat daripada kulitnya, sehingga tomat yang kita miliki itu mengalami keretakan ya. Ini sambil saya cari-cari teman-teman, kalau ada nanti saya perlihatkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi kemarin ya, bukan karena penyiraman air yang berlebihan ya, tapi cenderung kepada cuaca yang seperti saya sampaikan tadi. Oke ya, itu ya kemarin kita pangkasin. Nanti juga ini kita bersihkan ya seluruhnya. Di sini ada 4 teman-teman. 1, ini yang kedua, yang di bawah ada 2 yang kecil lagi seperti itu. Nah, kalau dinding daripada rumah kaca ini, karena ada yang tanyakan juga, cuma di platform yang berbeda, apakah di dalam ini suhu udaranya panas? Benar, panas sekali. Ini kita bisa buka plastiknya ya ke atas, jadi dia ada semacam roll begitu, gulungan yang melipat dinding ini ke atas. Ada 2 lapis. Ini yang pertama adalah plastik seperti ini UV yang bisa didaur ulang. Yang kedua lapisannya adalah pencegah ya berbagai jenis serangga lah ya. Nah, ini insect, ini ukurannya teman-teman bisa lihat sendiri, 1 atau 0,5 begitu. Nah, itu juga kita bisa lihat di sana ya, itu bisa diangkat ke atas, sehingga ketika cuaca begitu panas ya, kita bisa mengurangi dengan cara kita mengangkat ke atas. Di atas pun bisa kita buka ya, atas juga ada semacam roll begitu untuk membuka beberapa penutup atau atap daripada rumah kacanya. Jadi seperti itu. Nah, keunggulannya teman-teman, pertama, kalau di dalam rumah kaca, tanaman kita ini terhindar dari terhindar dari angin tentunya, siklus angin kencang. Kemudian yang kedua, tentunya curah hujan yang tinggi ya, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, menghindarkan tanaman ini dari beberapa jenis serangga begitu, sehingga untuk menghemat penggunaan insektisida maupun pestisida itu cukup baik ya. Oke, dan sirkulasi udara cukup baik, dan
suhu panas itu relatif lebih merata ya. Jadi artinya tidak ada yang tidak terkena matahari, ada yang kena matahari, itu kan tidak merata. Tapi dengan kita menggunakan rumah kaca seperti ini, kita juga bisa memastikan suhu di dalam rumah kaca ini itu merata panasnya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita sharing ya, kita berbagai pengetahuan sedikit karena kita sama-sama belajar. Oke, nanti kita kontenin lagi ke teman-teman seputar penanamannya, cara penanamannya ya, penanganan beberapa hari kemudian sampai nanti kita panen lagi insya Allah. Oke, saya pikir cukup teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada teman-teman bisa menghibur sekaligus bisa menambah pengetahuan. Terima kasih yang sudah subscribe di channel ini sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyimak sampai selesai. Oke, silakan didukung channel ini dengan cara di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik terbaru selanjutnya dari kami, dan juga merupakan salah satu bentuk dukungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.